Lahir dalam hidup yang tidak ramah. Pemuda itu lahir di sebuah desa kecil yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kota, tempat di mana kehidupan berjalan lambat namun terasa berat bagi mereka yang tidak punya apa-apa. Rumahnya hanyalah bangunan kayu tua dengan atap bocor, berdiri di atas tanah yang retak saat kemarau dan becek saat hujan. Sejak hari pertama ia menghirup udara dunia, kemiskinan sudah menunggunya di depan pintu, bukan sebagai tamu, melainkan sebagai takdir yang menetap tanpa izin. Ayahnya adalah buruh kasar yang setiap hari bekerja mengandalkan tenaga, sementara ibunya membantu apa saja yang bisa dilakukan demi menyambung hidup. Tidak ada warisan, tidak ada simpanan, yang ada hanyalah doa dan harapan tipis agar anak mereka kelak memiliki hidup yang lebih baik. Namun bahkan harapan pun sering terasa mahal bagi keluarga yang harus memilih antara makan atau bertahan esok hari. Sejak kecil, pemuda itu tumbuh dengan memahami arti kekurangan. Ia belajar bahwa lapar bukanlah hal yang luar biasa, dan pakaian usang bukanlah sesuatu yang perlu disesali. Ia melihat sendiri bagaimana orang tuanya menunduk bukan karena rendah diri, melainkan karena lelah melawan hidup yang tak pernah memberi jeda. Dari situlah, ia mulai memahami bahwa dunia tidak selalu ramah kepada semua orang. Di usia ketika anak-anak lain bermain tanpa beban, ia justru belajar membantu orang tuanya, mengambil air, mencari kayu bakar, hingga ikut bekerja ringan demi meringankan beban keluarga. Tidak ada keluhan yang keluar dari mulutnya, karena sejak kecil ia sudah mengerti bahwa mengeluh tidak akan mengubah apapun jika perut tetap kosong. Tanpa ia sadari, masa kecil yang keras itu sedang membentuk hatinya. Ia tumbuh menjadi anak yang pendiam, terbiasa menahan rasa sakit, dan jarang berharap terlalu tinggi. Karena baginya, hidup bukan tentang mimpi besar, melainkan tentang bertahan satu hari lagi tanpa menjadi beban bagi siapapun. Dan dari titik inilah, perjalanan panjang penuh hinaan dan fitnah itu akan dimulai. Hinaan yang menjadi makanan sehari-hari. Seiring bertambahnya usia, pemuda itu mulai mengenal dunia di luar rumahnya, dan di sanalah ia menyadari bahwa kemiskinan bukan hanya soal kekurangan materi, tetapi juga tentang cara orang lain memandang dirinya. Di sekolah dan di lingkungan desa, ia sering menjadi bahan ejekan hanya karena pakaiannya lusuh dan sepatunya sudah lama tak layak pakai. Tatapan merendahkan dan bisikan sinis menjadi hal yang hampir setiap hari ia terima. Kata-kata tajam sering dilemparkan seolah tak memiliki berat, padahal setiap hinaan perlahan menancap di hatinya. Ia disebut tidak punya masa depan, dianggap hanya akan mengulang hidup miskin orang tuanya, dan diperlakukan seakan keberadaannya tidak pernah penting. Tidak ada yang bertanya bagaimana perasaannya, karena bagi mereka, orang miskin memang tidak perlu didengarkan. Di desa, hinaan tidak hanya datang dari anak-anak sebaya, tetapi juga dari orang dewasa. Beberapa orang berbicara di belakangnya tanpa rasa bersalah, menyebut namanya dengan nada meremehkan, seolah hidupnya sudah selesai bahkan sebelum benar-benar dimulai. Ia mendengar semua itu, namun memilih diam, karena membela diri hanya akan membuatnya semakin dipermalukan. Hinaan demi hinaan itu perlahan menjadi bagian dari rutinitas hidupnya, seperti makan dan tidur. Ia belajar tersenyum tipis ketika diremehkan, dan menunduk ketika namanya disebut dengan nada hina. Bukan karena ia tidak sakit hati, tetapi karena ia sadar bahwa melawan dunia yang sudah menghakimi hanya akan menguras sisa tenaganya. Namun di balik sikap diamnya, ada tekad kecil yang mulai tumbuh. Setiap hinaan justru menumpuk menjadi beban yang suatu hari ingin ia lepaskan. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tidak tahu kapan waktunya, tetapi jauh di dalam hatinya, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan selamanya menjadi bahan ejekan. Meski saat ini dunia menertawakannya, ia percaya suatu hari nanti dunia akan terdiam. Fitnah yang menghancurkan nama. Jika hinaan adalah luka di permukaan, maka fitnah adalah racun yang meresap perlahan dan menghancurkan dari dalam. Pemuda itu mulai merasakan bagaimana namanya disebut bukan lagi dengan ejekan biasa, melainkan dengan tuduhan. Setiap kali ada barang hilang, setiap kali terjadi masalah kecil di desa, pandangan orang-orang otomatis tertuju kepadanya, seolah kemiskinan adalah bukti kesalahan. Tanpa bukti dan tanpa saksi, namanya mulai tercemar. Bisikan berubah menjadi kabar, kabar berubah menjadi keyakinan palsu. Orang-orang yang dulu hanya menertawakannya kini mulai menjauh, menatapnya seolah ia membawa masalah. Ia tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan, karena di mata mereka, orang miskin memang selalu salah. Fitnah itu membuatnya kehilangan lebih dari sekadar nama baik. Beberapa orang mulai menolak jasanya. Pekerjaan kecil yang biasa ia lakukan perlahan menghilang. Ia tidak lagi dipanggil untuk membantu,
tidak lagi dipercaya, seolah satu tuduhan cukup untuk menghapus seluruh kerja keras yang pernah ia lakukan. Malam-malamnya menjadi semakin berat. Ia sering terjaga, memikirkan di mana letak kesalahannya hingga hidupnya berubah secepat ini. Ingin rasanya berteriak dan membela diri, tetapi kepada siapa? Setiap kata yang ia ucapkan selalu dianggap alasan, bukan kebenaran. Disitulah ia belajar bahwa fitnah tidak butuh bukti, ia hanya butuh kerumunan. Namun di tengah kehancuran itu, hatinya belum sepenuhnya patah. Ada kemarahan, ada rasa tidak adil, tetapi juga ada kesadaran bahwa jika ia tenggelam dalam amarah, maka fitnah itu benar-benar menang. Meski seluruh desa memalingkan wajah, ia masih mencoba bertahan, meski langkahnya kini semakin berat dan sepi. Diam yang menyimpan luka. Setelah fitnah menyebar dan namanya tercemar, pemuda itu memilih jalan yang paling sunyi, diam. Bukan karena ia menerima tuduhan itu sebagai kebenaran, melainkan karena setiap usaha untuk membela diri hanya berujung pada tatapan sinis dan senyum meremehkan. Ia belajar bahwa terkadang, berbicara di tengah kerumunan yang sudah memutuskan hanya akan membuat luka semakin dalam. Hari-harinya berjalan dengan langkah yang lebih pelan. Ia tetap bekerja apa saja yang bisa ia lakukan, meski sering ditolak tanpa alasan jelas. Setiap penolakan terasa seperti pengingat bahwa dirinya kini dianggap masalah. Namun ia tidak membalas dengan kemarahan, karena ia sadar bahwa amarah hanya akan menguatkan prasangka buruk yang sudah terlanjur melekat. Di dalam hatinya, luka itu tidak pernah benar-benar sembuh. Setiap malam, saat desa mulai sunyi dan suara serangga mengisi udara, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Ia bertanya pada dirinya sendiri, kapan semua ini akan berakhir, dan apakah hidup memang ditakdirkan untuk terus mengujinya tanpa jeda. Ia mulai menjaga jarak dari orang-orang, bukan karena membenci, tetapi karena ingin melindungi dirinya sendiri. Setiap tatapan curiga terasa seperti pisau kecil yang menusuk perlahan. Dalam kesendirian itu, ia belajar berbicara dengan dirinya sendiri, menenangkan hati yang terus bergetar, dan mencoba tetap berdiri meski kakinya terasa rapuh. Diam yang ia pilih bukanlah tanda menyerah, melainkan cara bertahan. Di balik sikap tenangnya, ada tekanan batin yang terus menumpuk, menunggu saatnya meledak atau berubah menjadi keputusan besar. Ia belum tahu kemana hidup akan membawanya, tetapi satu hal pasti, ia tidak bisa selamanya tinggal di tempat yang hanya memberinya luka. Langkah menuju hutan terlarang. Tekanan yang selama ini ia pendam akhirnya mencapai batasnya. Suatu pagi, setelah kembali menerima tatapan curiga dan bisikan yang menusuk telinga, pemuda itu menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki ruang untuk bernapas di desa tersebut. Tempat yang dulu ia sebut rumah kini terasa seperti sangkar, sempit dan penuh penghakiman. Saat itulah, sebuah keputusan besar lahir dari kelelahan yang terlalu lama disimpan. Ia tidak berpamitan kepada siapapun. Tidak ada air mata yang ditunjukkan, tidak ada kata perpisahan yang diucapkan. Langkahnya ringan namun hatinya berat, seolah setiap jejak kaki yang ia tinggalkan mengandung kenangan pahit yang tak ingin ia bawa terlalu jauh. Bagi dirinya, pergi bukan berarti kalah, melainkan satu-satunya cara untuk menyelamatkan sisa harga diri. Tujuannya tidak jelas, namun kakinya seolah tahu kemana harus melangkah. Tanpa sadar, ia berjalan menuju arah hutan terlarang, tempat yang selama ini hanya dikenal lewat cerita menakutkan. Warga desa percaya bahwa siapapun yang masuk ke sana akan membawa pulang kesialan, atau bahkan tidak kembali sama sekali. Namun bagi pemuda itu, rasa takut sudah lama kalah oleh rasa putus asa. Setiap langkah memasuki hutan terasa seperti memasuki dunia lain. Udara lebih dingin, suara burung terdengar asing, dan pepohonan berdiri rapat seolah mengawasi. Jantungnya berdegup kencang, bukan hanya karena takut, tetapi karena perasaan bahwa hidupnya sedang berada di persimpangan yang tidak bisa lagi ia hindari. Di tengah hutan itu, ia berhenti sejenak dan menoleh ke belakang, ke arah desa yang kini tertutup oleh pepohonan. Tidak ada penyesalan, hanya kelelahan yang dalam dan harapan tipis bahwa di tempat asing ini, ia mungkin akan menemukan jawaban. Ia belum tahu bahwa langkah inilah yang kelak mempertemukannya dengan takdir yang akan mengubah seluruh hidupnya. Pertemuan dengan ular besar. Langkah pemuda itu terhenti ketika suasana hutan mendadak berubah menjadi terlalu sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada desir angin, seolah alam sedang menahan napas. Jantungnya berdegup semakin kencang saat ia merasakan kehadiran sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak seharusnya ia temui sendirian di tempat itu. Dari balik semak dan akar pohon besar,
perlahan muncul seekor ular dengan tubuh luar biasa besar. Sisiknya tebal dan berkilau terkena cahaya, kepalanya terangkat tinggi, dan matanya menatap lurus tanpa kedip. Pemandangan itu membuat darah pemuda tersebut serasa berhenti mengalir. Ini bukan ular biasa seperti yang pernah ia dengar dalam cerita rakyat. Tubuh pemuda itu gemetar, namun kakinya seolah terpaku ke tanah. Nalurinya ingin lari, tetapi ada kekuatan aneh yang menahannya. Dalam ketakutan yang memuncak, ia menyadari bahwa satu gerakan ceroboh saja bisa menjadi akhir hidupnya. Namun anehnya, ular besar itu tidak langsung menyerang. Ular itu hanya menatap, seakan sedang menimbang sesuatu. Tatapannya bukan tatapan buas, melainkan dalam dan tenang, seolah ia mampu melihat luka yang tidak kasat mata. Pemuda itu merasakan ketakutan bercampur keheranan, karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sedang dinilai bukan dari penampilan, melainkan dari isi hatinya. Dalam suara berat yang bergema di antara pepohonan, ular besar itu akhirnya berbicara, menanyakan alasan seorang manusia lemah berani memasuki wilayah yang selama ini dijaga. Pemuda itu menelan ludah, lalu memilih jujur. Ia sadar, di hadapan makhluk sebesar ini, kebohongan tidak akan menyelamatkannya. Dengan suara bergetar, pemuda itu mulai menceritakan hidupnya, tentang kemiskinan, hinaan, fitnah, dan kelelahan yang membuatnya sampai ke hutan ini. Setiap kata keluar tanpa ditahan, seolah ketakutan akan mati kalah oleh keinginan untuk didengarkan. Dan di saat itulah, pertemuan ini berubah dari ancaman menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kejujuran yang tak pernah didengar. Setelah kata-kata terakhirnya terucap, hutan kembali tenggelam dalam keheningan yang berat. Pemuda itu menunduk, dadanya naik turun menahan emosi yang selama ini terpendam. Ia tidak tahu apakah kejujurannya akan menyelamatkan atau justru mempercepat akhir hidupnya, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa lega karena akhirnya mengatakan semua yang selama ini ia simpan sendiri. Ular besar itu tidak langsung menjawab. Tubuhnya tetap melingkar tenang, matanya menatap tajam namun tidak mengancam. Dalam diamnya, pemuda itu merasakan sesuatu yang asing, perasaan sedang didengarkan tanpa dihakimi. Tidak ada tatapan meremehkan, tidak ada senyum sinis, hanya keheningan yang terasa jujur. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pemuda itu berbicara tanpa rasa takut dianggap lemah. Ia menceritakan bagaimana setiap hinaan mengikis kepercayaannya, bagaimana fitnah membuatnya kehilangan tempat berpijak, dan bagaimana dia menjadi satu-satunya cara agar ia tidak hancur sepenuhnya. Kata-katanya mengalir tanpa ditahan, seperti air yang akhirnya menemukan jalan keluar. Ular besar itu akhirnya bergerak perlahan, mendekat beberapa langkah. Tidak ada ancaman, tidak ada niat menyerang. Suaranya kembali terdengar, lebih pelan namun berat, mengatakan bahwa tidak semua luka terlihat dari luar, dan tidak semua makhluk kuat lahir tanpa penderitaan. Kalimat itu membuat pemuda itu terdiam, karena untuk pertama kalinya, ia merasa dimengerti. Sejak saat itu, ketakutan pemuda itu perlahan berubah menjadi rasa hormat. Ia menyadari bahwa pertemuan ini bukan kebetulan, melainkan ujian. Bukan ujian keberanian, tetapi ujian kejujuran. Dan tanpa ia sadari, di hadapan makhluk penjaga hutan itu, ia telah lulus dengan satu hal yang tidak pernah ia miliki sebelumnya, keberanian untuk menjadi dirinya sendiri. Dari hari itu, hutan tidak lagi terasa asing. Pemuda itu diperbolehkan datang kembali, bukan sebagai penyusup, tetapi sebagai manusia yang membawa cerita. Ia belum tahu kemana semua ini akan berakhir, namun ia merasakan satu hal yang pasti, hidupnya tidak lagi sepenuhnya kosong. Di tempat yang paling ditakuti orang, ia justru menemukan ruang untuk didengar. Ujian hati dan niat. Hari demi hari, pemuda itu kembali ke hutan. Tidak selalu untuk berbicara, terkadang hanya duduk diam di hadapan ular besar, merasakan ketenangan yang tidak pernah ia temukan di desanya sendiri. Di tempat yang sunyi dan asing ini, hatinya justru terasa lebih hidup, seolah luka-luka lama diberi waktu untuk bernapas perlahan. Ular besar itu tidak banyak memberi nasihat. Ia lebih sering diam, mengamati, dan sesekali melontarkan pertanyaan yang sederhana namun berat. Tentang apa yang akan ia lakukan jika suatu hari hidupnya berubah, dan bagaimana ia akan memperlakukan orang-orang yang pernah merendahkannya. Pertanyaan-pertanyaan itu terus terngiang bahkan setelah pemuda itu pulang dari hutan. Di dalam hatinya, konflik mulai tumbuh. Ada kemarahan yang selama ini ia tekan, ada bayangan wajah-wajah yang pernah menertawakannya, dan ada keinginan untuk suatu hari membuktikan bahwa mereka salah. Ia tidak munafik pada dirinya sendiri,
Ia mengakui bahwa dendam itu ada, meski kecil dan tersembunyi. Pada suatu pertemuan, ular besar itu akhirnya bertanya secara langsung apakah pemuda itu ingin membalas semua hinaan dan fitnah yang pernah ia terima. Pertanyaan itu terasa seperti pisau yang membuka luka lama. Pemuda itu terdiam lama, menatap tanah, menyadari bahwa jawaban jujur mungkin akan menentukan jalan hidupnya selanjutnya. Dengan suara pelan namun mantap, pemuda itu menjawab bahwa ia tidak ingin hidupnya dikendalikan oleh dendam. Ia tidak ingin menjadi orang yang sama kejamnya dengan mereka yang dulu menyakitinya. Ia hanya ingin hidup layak tanpa harus menginjak orang lain. Jawaban itu keluar bukan dari kepintaran, melainkan dari kelelahan yang sudah terlalu lama ia rasakan. Ular besar itu terdiam, lalu perlahan menundukkan kepalanya. Tidak ada pujian, tidak ada janji, tetapi di saat itu, pemuda tersebut merasakan perubahan yang halus namun nyata. Ujian hati itu telah dilalui. Bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia memilih tetap manusia di tengah kesempatan untuk menjadi sebaliknya. Sejak hari itu, pemuda tersebut tidak lagi datang ke hutan dengan hati yang berat. Ia belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun ia yakin satu hal, jalan hidupnya kini mulai bergerak. Perlahan, tanpa gemuruh, tetapi pasti. Dan perubahan itu sudah semakin dekat. Nasib yang perlahan berubah. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras atau kejutan besar. Ia hadir diam-diam, seperti pagi yang menyelinap setelah malam panjang. Suatu hari, pemuda itu merasakan tubuhnya lebih ringan dan pikirannya lebih jernih. Keputusan yang ia ambil di hutan mulai memantul ke kehidupannya di luar, meski ia belum sepenuhnya menyadarinya. Kesempatan pertama datang dari arah yang tidak ia duga. Seorang pendatang yang singgah di desa membutuhkan bantuan, dan tanpa prasangka, ia menerima pekerjaan itu. Kerjanya rapi, sikapnya jujur, dan ucapannya santun. Tanpa banyak bicara, ia membuktikan dirinya melalui tindakan, sesuatu yang selama ini tidak pernah diberi ruang oleh orang-orang desa. Kabar kecil tentang kejujurannya menyebar perlahan. Tidak meledak seperti fitnah, namun cukup kuat untuk mengubah pandangan beberapa orang. Ia mulai kembali dipanggil untuk pekerjaan kecil, lalu pekerjaan yang lebih besar. Setiap langkah maju terasa rapuh, namun nyata. Untuk pertama kalinya, hidupnya bergerak bukan karena belas kasihan, melainkan kepercayaan. Bersamaan dengan itu, fitnah lama mulai kehilangan pijakan. Orang-orang yang dulu menuduh kini kesulitan mempertahankan ceritanya. Tidak ada pembelaan keras dari pemuda itu, hanya konsistensi yang perlahan menelanjangi kebohongan. Ia belajar bahwa kebenaran tidak perlu berteriak, cukup bertahan. Rezeki yang ia terima tidak berlebihan, namun cukup untuk membuat hidupnya lebih layak. Ia membantu keluarganya, memperbaiki sedikit demi sedikit apa yang dulu rusak. Senyum ibunya kembali terlihat, dan itu lebih berharga dari apapun yang pernah ia impikan. Perubahan ini bukan hadiah instan, melainkan hasil dari hati yang memilih jalan sulit. Pemuda itu menyadari bahwa nasib memang bisa berubah, tetapi tidak selalu dengan cara yang dramatis. Terkadang, perubahan datang sebagai kesempatan kecil yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang tidak dibutakan oleh dendam. Ia masih orang yang sama, pendiam, sederhana, namun kini langkahnya punya arah. Pelajaran dari ular dan kehidupan. Waktu berlalu, dan hidup pemuda itu tidak pernah kembali menjadi seperti dulu. Bukan karena ia berubah menjadi orang besar yang dielu-elukan, melainkan karena ia menemukan tempatnya sendiri di dunia. Ia masih hidup sederhana, masih bekerja dengan tangannya sendiri, tetapi kini ia berjalan tanpa rasa malu. Luka-luka lama tidak sepenuhnya hilang, namun tidak lagi mengendalikan langkahnya. Orang-orang yang dulu menghina dan memfitnahnya kini hanya bisa menatap dari kejauhan. Sebagian menyesal, sebagian pura-pura lupa, dan sebagian lagi tetap diam karena kenyataan tidak berpihak pada mereka. Pemuda itu tidak pernah menuntut penjelasan atau balas dendam. Baginya, hidup yang terus berjalan dengan jujur sudah menjadi jawaban paling keras. Ia masih sesekali kembali ke hutan. Bukan untuk meminta apapun, dan bukan pula untuk mengadu nasib. Ia datang sebagai manusia yang ingin mengingat. Ular besar itu masih ada, diam dan tenang seperti dulu. Tidak banyak kata yang terucap, karena keduanya tahu bahwa pelajaran terbesar tidak selalu perlu diulang. Di hadapan makhluk penjaga itu, pemuda tersebut menyadari satu hal penting. Ular besar tidak pernah benar-benar mengubah nasibnya. Ia hanya membuka jalan. Pilihan untuk tetap jujur, menahan dendam,
dan bertahan tanpa menginjak orang lain, itulah yang perlahan mengubah hidupnya. Takdir ternyata bukan soal keajaiban, melainkan keberanian memilih yang benar saat tak ada yang melihat. Ketika ia melangkah pulang, hutan terasa berbeda. Tidak lagi gelap dan menakutkan, melainkan sunyi dan jujur. Ia tahu, tidak semua makhluk menakutkan datang untuk mencelakai, dan tidak semua manusia yang terlihat kuat benar-benar berhati baik. Dunia memang tidak adil, tetapi selalu memberi ruang bagi mereka yang bertahan tanpa kehilangan nurani. Dari kisah ini, satu pelajaran tersisa, hinaan dan fitnah mungkin bisa meruntuhkan nama, tetapi tidak akan pernah mampu menghancurkan hati yang memilih tetap manusia. Karena pada akhirnya, nasib tidak berubah saat dunia mengakuimu, melainkan saat kau berdamai dengan dirimu sendiri dan tetap berdiri meski tak ada yang membela. Setelah semua berubah, tidak ada pesta, tidak ada sorak-sorai, dan tidak ada orang yang tiba-tiba meminta maaf dengan suara lantang. Hidup pemuda itu berubah dengan cara yang sunyi, hampir tak disadari siapapun kecuali dirinya sendiri. Ia bangun setiap pagi dengan dada yang lebih lapang, bekerja tanpa rasa takut, dan pulang tanpa membawa beban kebencian. Dunia di sekitarnya tetap sama, orang-orangnya, jalannya, dan luka lamanya, tetapi cara ia berdiri di tengah dunia itu telah sepenuhnya berbeda. Ia tidak pernah menceritakan kisah ular besar kepada siapapun. Bukan karena takut dianggap gila, tetapi karena ia sadar, tidak semua orang siap memahami bahwa perubahan terbesar sering terjadi jauh dari keramaian. Ada pelajaran yang hanya diberikan kepada mereka yang cukup hancur untuk mendengarkan, dan cukup kuat untuk tidak menyalahgunakan kesempatan. Kadang, saat melihat orang lain mengalami hinaan yang sama seperti yang pernah ia rasakan, hatinya tergerak. Ia tidak banyak bicara, tidak memberi ceramah, hanya membantu dengan caranya sendiri. Karena ia tahu, satu tindakan kecil bisa menjadi tali penopang bagi seseorang yang hampir jatuh sepenuhnya. Dan tentang ular besar itu, ia tetap menjadi penjaga hutan, seperti nasib yang tetap menjalankan tugasnya tanpa peduli siapa yang datang atau pergi. Tidak semua orang akan bertemu dengannya. Hanya mereka yang datang tanpa kesombongan, tanpa niat jahat, dan tanpa topeng yang akan diuji. Jika ada satu hal yang benar-benar berubah, itu adalah cara pemuda itu memandang hidup. Ia tidak lagi meminta dunia berlaku adil. Ia hanya memastikan bahwa ketika dunia tidak adil, ia tidak ikut menjadi kejam. Dan dari situlah, hidup memberinya cukup, tidak berlebihan, tidak kekurangan, tapi bermakna. Ujian datang saat hidup mulai tenang. Hidup pemuda itu mulai berjalan dengan ritme yang lebih stabil. Tidak lagi dihantui rasa lapar yang terus-menerus, tidak pula dikejar tatapan curiga setiap kali melangkah. Namun ketenangan itu justru menghadirkan ujian baru yang lebih halus dan berbahaya. Ujian ketika seseorang mulai merasa aman, dan lupa bahwa hidup bisa berubah kapan saja. Beberapa orang yang dulu menjauhinya kini mulai mendekat, membawa senyum yang terasa asing. Ada yang berpura-pura ramah, ada pula yang tiba-tiba mengingat kebaikan lama yang sebenarnya tak pernah terjadi. Pemuda itu menyadari, perubahan nasib seringkali menarik dua jenis manusia, yang tulus, dan yang hanya ingin ikut menikmati hasil. Godaan terbesar datang ketika ia ditawari jalan pintas untuk mendapatkan lebih banyak uang. Sebuah pekerjaan yang tampak menguntungkan, tetapi menuntutnya menutup mata terhadap ketidakjujuran. Tawaran itu mengingatkannya pada masa lalu, saat ia tak punya apa-apa dan dunia menekannya untuk menyerah pada keadaan. Malam itu, pemuda tersebut sulit tidur. Ia duduk sendiri di beranda rumah, memandangi langit gelap sambil menimbang pilihan. Ia tahu, satu keputusan salah bisa membawanya kembali ke titik awal, bahkan lebih buruk. Dalam diam, ia kembali mengingat hutan, keheningan, dan tatapan ular besar yang pernah mengujinya tanpa banyak kata. Keesokan harinya, ia memilih menolak tawaran itu dengan cara yang tenang. Tidak ada amarah, tidak ada ceramah. Ia hanya berkata bahwa ia sudah terlalu lama hidup dalam tekanan untuk kembali menggadaikan hatinya. Keputusan itu membuat sebagian orang kecewa, tetapi membuat dirinya sendiri bisa bernapas lega. Penolakan itu menjadi batas tak terlihat. Sejak hari itu, ia tahu siapa yang benar-benar menghargainya dan siapa yang hanya datang karena kepentingan. Hidupnya mungkin tidak melesat cepat, tetapi tetap berjalan di jalur yang ia pilih sendiri. Dan tanpa disadari, ia kembali lulus dari ujian yang tidak lagi tentang kemiskinan, melainkan tentang menjaga nilai di tengah kesempatan. Saat hidupnya menjadi cahaya orang lain, pemuda itu tidak pernah berniat menjadi panutan siapapun.
Ia hanya menjalani hidupnya dengan jujur dan apa adanya. Namun tanpa ia sadari, perubahan sikap dan ketenangannya mulai menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, terutama mereka yang hidupnya pernah, atau sedang, berada di titik terendah seperti dirinya dulu. Suatu sore, ia bertemu dengan seorang anak laki-laki yang sering terlihat menyendiri di sudut desa. Pakaiannya lusuh, wajahnya murung, dan tatapannya penuh kewaspadaan. Tatapan yang sangat ia kenal karena pernah ia miliki sendiri. Anak itu sering menjadi bahan ejekan, sama seperti dirinya dulu, dan memilih diam agar tidak semakin disakiti. Pemuda itu tidak langsung mendekat dengan nasihat atau kata-kata manis. Ia hanya duduk di samping anak itu, berbagi makanan sederhana, dan membiarkan keheningan bekerja. Dalam diam itu, anak tersebut perlahan merasa aman. Tidak ada pertanyaan yang memaksa, tidak ada tatapan menghakimi, hanya kehadiran yang tulus. Beberapa hari kemudian, anak itu mulai mengikuti pemuda tersebut saat bekerja. Ia belajar hal-hal kecil, cara bekerja dengan rapi, cara berbicara dengan sopan, dan yang paling penting, cara berdiri tegak meski dunia mencoba merendahkan. Pemuda itu tidak mengajarinya tentang balas dendam, melainkan tentang bertahan tanpa kehilangan harga diri. Perubahan kecil mulai terlihat. Anak itu tersenyum lebih sering, matanya tidak lagi selalu menunduk, dan langkahnya tidak lagi tergesa-gesa karena takut. Orang-orang desa mulai menyadari bahwa sesuatu sedang berubah, bukan karena kata-kata besar, melainkan karena contoh nyata yang hidup di depan mata mereka. Melihat itu semua, pemuda tersebut memahami satu hal penting. Hidupnya yang dulu penuh luka ternyata tidak sia-sia. Setiap hinaan dan fitnah telah membentuknya menjadi seseorang yang mampu memahami rasa sakit orang lain. Dan tanpa pernah ia rencanakan, ia kini menjadi cahaya kecil, tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk menuntun mereka yang hampir tersesat. Saat masa lalu mengetuk kembali, ketenangan yang selama ini ia rasakan akhirnya terusik ketika satu kabar lama kembali muncul ke permukaan. Seorang tokoh desa yang dulu paling keras memfitnahnya kini berada dalam masalah besar. Nama pemuda itu kembali disebut, bukan sebagai tertuduh, melainkan sebagai satu-satunya orang yang mengetahui kebenaran lama yang dulu sengaja dikubur. Ingatan lama menyeruak tanpa izin. Tatapan merendahkan, bisikan jahat, dan hari-hari ketika ia berdiri sendirian tanpa pembela. Semua itu kembali terasa nyata. Di saat itulah ia menyadari bahwa luka memang bisa sembuh, tetapi bekasnya tetap ada. Masa lalu tidak datang untuk meminta izin, ia datang untuk menguji apakah seseorang benar-benar telah berdamai. Beberapa warga mendatanginya, meminta ia bersaksi. Bukan karena mereka percaya sepenuhnya, tetapi karena keadaan memaksa mereka membutuhkan kebenaran. Pemuda itu terdiam. Ia tahu, satu kalimat darinya bisa menjatuhkan orang yang dulu menjatuhkannya. Kesempatan membalas itu nyata, mudah, dan nyaris terasa adil. Malam itu, ia kembali duduk sendirian. Bukan di hutan, bukan di hadapan ular besar, tetapi di ruang sunyi dalam dirinya sendiri. Ia bertanya, apakah keadilan harus selalu dibayar dengan luka baru, ataukah kebenaran bisa berdiri tanpa niat menghancurkan? Pilihan ini lebih berat daripada kemiskinan yang pernah ia hadapi. Keesokan harinya, ia memilih berbicara. Ia mengatakan kebenaran apa adanya, tidak dilebihkan, tidak dikurangi. Ia tidak menambahkan dendam, tidak menyelipkan kebencian. Hanya fakta. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa menyampaikan kebenaran tanpa emosi justru terasa lebih membebaskan. Orang yang dulu memfitnahnya tidak hancur oleh kata-katanya, tetapi runtuh oleh kebenaran itu sendiri. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada kepuasan berlebihan. Pemuda itu hanya merasakan satu hal, beban lama akhirnya dilepaskan sepenuhnya. Masa lalu tidak lagi menggenggamnya. Dari ujian itu, ia belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, dan berkata jujur bukan berarti kejam. Kadang, kekuatan terbesar seseorang bukan pada kemampuannya membalas, melainkan pada keberaniannya menutup pintu lama tanpa membakarnya. Warisan yang tidak terlihat. Setelah masa lalu benar-benar tertutup, hidup pemuda itu berjalan dengan ketenangan yang tidak lagi rapuh. Ia tidak mengejar pengakuan, tidak pula sibuk membuktikan apapun. Hari-harinya diisi kerja yang jujur dan langkah yang terukur. Dalam diam, ia menyadari bahwa kedewasaan bukan tentang menang, melainkan tentang tidak lagi terseret ke medan lama. Orang-orang muda di desa mulai menjadikannya tempat bertanya. Bukan karena ia paling pintar, tetapi karena jawabannya selalu jujur dan membumi. Ia tidak memberi jalan pintas,
Hanya peta sederhana, bekerja rapi, berkata benar, dan menahan diri ketika dunia memancing emosi. Ia tahu, nasihat terbaik adalah contoh yang hidup. Sesekali ia kembali ke hutan, bukan untuk diuji, melainkan untuk mengingat. Ular besar itu masih ada, setenang dulu, seolah waktu tidak pernah menyentuhnya. Tidak ada percakapan panjang, hanya tatap yang saling memahami. Pemuda itu mengerti, pertemuan mereka bukan tentang keajaiban, tetapi tentang pilihan yang diambil setelah keajaiban tidak lagi hadir. Ia lalu menyadari satu hal penting, warisan sejati tidak selalu berupa harta atau nama besar. Kadang, warisan adalah cara seseorang berjalan, tanpa menginjak, tanpa menyakiti, dan keberanian untuk tetap lurus saat tak ada yang mengawasi. Nilai-nilai itu ia titipkan lewat tindakan kecil yang konsisten. Ketika matahari senja menutup hari, pemuda itu berdiri di persimpangan jalan desa. Tidak ada keraguan di wajahnya. Ia tahu kemana melangkah, bukan karena dunia menuntunnya, melainkan karena ia telah menemukan kompas di dalam dirinya. Hutan, ular besar, hinaan, dan fitnah, semuanya kini menjadi bagian dari cerita yang utuh.